Selamat pagi Bapak Ibu Guru. Hari ini saya akan membagikan pengalaman saya atau kegiatan saya konseling kelompok. Pada dasarnya, konseling kelompok itu adalah proses pemberian bantuan kepada setiap individu dalam situasi kelompok, di mana tujuan dari diadakannya konseling kelompok adalah bersifat pencegahan dan penyembuhan. Selain itu, juga diarahkan pada pemberian kemudahan dalam perkembangan dan pertumbuhan. Manfaat dari diadakannya konseling kelompok ini adalah para anggota kelompok memahami dirinya dengan baik dan menemukan dirinya sendiri. Berdasarkan pemahaman itu, harapannya dia lebih rela menerima dirinya sendiri dan lebih terbuka terhadap aspek-aspek positif dalam kepribadiannya. Manfaat yang kedua adalah anggota kelompok mengembangkan kemampuan komunikasi satu sama lain, sehingga mereka dapat saling membantu menyelesaikan tugas-tugas perkembangan yang khas pada fase perkembangan mereka. Manfaat yang ketiga adalah memperoleh kemampuan untuk mengatur dirinya sendiri dan mengarahkan hidupnya sendiri. Awalnya dalam kontra antar pribadi di dalam kelompok dan kemudian juga dalam kehidupan sehari-hari di luar kehidupan kelompoknya. Selanjutnya adalah anggota kelompok menjadi lebih peka terhadap kebutuhan orang lain dan mampu menghayati perasaan orang lain. Kepekaan dan penghayatan ini akan membuat mereka lebih sensitif juga kepada kebutuhan-kebutuhan dan perasaan-perasaan mereka sendiri. Dalam konseling kelompok ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah tahapan prakonseling. Tahap pertama ini adalah tahap awal pembentukan kelompok. Pada tahap ini, para anggota kelompok yang bersedia atau setuju dalam keanggotaannya sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan mereka sendiri. Tahapan yang kedua adalah tahapan permulaan. Tahapan permulaan ini dibentuk, kemudian dipilih struktur kelompok yang sesuai dengan persetujuan anggota kelompok. Pada tahap ini dilakukan perkenalan antar setiap anggota kelompok dan juga menjelaskan tujuan dan harapannya. Selanjutnya, kelompok mulai membangun norma untuk mengontrol aturan-aturan kelompok dan juga menyadari makna kelompok untuk mencapai tujuan. Dalam tahapan ini, konselor atau guru BK membantu menegaskan tujuan dari adanya kelompok tersebut. Tahap yang ketiga adalah tahap transisi, di mana masing-masing anggota kelompok dipetakan, dirumuskan sehingga diketahui penyebabnya. Dalam hal ini, pemimpin kelompok bertugas mempersiapkan anggota kelompok agar merasa memiliki kelompok. Pada tahap ini juga, anggota kelompok akan diarahkan memasuki tahap inti atau tahap kegiatan. Pada tahap inti atau tahapan kegiatan, setiap anggota kelompok dengan bergiliran mengutarakan masalahnya, kemudian ditanggapi oleh masing-masing anggota kelompok, sehingga terjadi percakapan yang dinamis. Guru BK memberikan pertanyaan atau pernyataan pemantik yang membuat anggota kelompok semakin dinamis. Bapak Ibu guru sekalian, pelaksanaan konseling kelompok ini tidak dilaksanakan satu hari saja. Ada beberapa pertemuan sesuai dengan kesepakatan anggota kelompok. Nah, beberapa kali pertemuan tersebut wajib disepakati oleh semua anggota kelompok. Pada tahap terakhir,
dikenal dengan tahapan penutupan, anggota kelompok mulai mencoba melakukan perubahan tingkah laku dalam kelompok. Nah, setiap anggota kelompok kemudian memberi umpan balik terhadap perubahan-perubahan yang dilakukan oleh anggota kelompok lain. Umpan balik ini sangat berguna untuk perbaikan dan dilanjutkan oleh anggota kelompok. Guru BK menyimpulkan beberapa masalah yang dipaparkan oleh anggota kelompok dan juga memaparkan solusi-solusi yang telah disepakati oleh anggota kelompok. Nah, dalam suatu kelompok ini pentingnya komitmen antar anggota. Guru BK atau konselor wajib memantau perilaku-perilaku yang telah dilakukan oleh anggota kelompok setelah mengikuti konseling kelompok. Tidak lupa, pasca konseling sebaiknya konselor menetapkan adanya evaluasi sebagai bentuk tindak lanjut dari konseling kelompok. Evaluasi ini sangat diperlukan apabila terdapat hambatan yang terjadi dalam proses pelaksanaan kegiatan. Selain itu, evaluasi juga dibutuhkan untuk perilaku anggota kelompok setelah proses konseling berakhir. Konseling kelompok ini bisa Bapak Ibu gunakan dalam mengatasi permasalahan pembelajaran yang setiap hari muncul.